Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak ya. Sudah kencang ya. Bapak Haji Wahyudi membaca Quran. Ada Haji Wahyudi ya. Ini sengaja karena i ujungnya ya. Baik. Bapak Haji Wahyudi membaca Quran sambil rebahan di kendaraan, silaturahmi saat lebaran supaya akrab persaudaraan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu 'alal muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya taati, saya muliakan ayahanda Ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan Kota Raja. Yang saya taati, saya muliakan ayahanda Bapak Asisten 2 ya, sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Papua. Alhamdulillah beliau bersama-sama kita. Mohon maaf ayahanda saya ambil namanya tadi karena pas Wahyudi di silaturahmi ya. Kalau bikin pantun kan gitu, di juga ya. Yang saya taklimi seluruh sesepuh orang tua kami di Masjid Al-Ihsan yang sempat hadir, Ibu Ketua Majelis Taklim kita dan seluruh sesepuh, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga di pagi yang mulia ini, tepatnya 15 Syawal 1447 Hijriah. Syawal dimaknai diangkatnya ekornya unta karena berhasil bergembira bersama dengan tuannya, banyak labanya, banyak untungnya dari perdagangan. Memaknai buat kita bahwa setelah Ramadan insya Allah semakin meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka insya Allah seluruh yang hadir pada pagi hari ini semuanya ahli syurga punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajah-wajahnya kalau saya lihat dari ujung pukul ujung ini, wajah-wajah Lailatul Qadar semuanya. Masya Allah. Amin. Karena setidaknya alumni Ramadan, kita diingatkan suatu saat Nabi Musa alaihissalam. Kenal Nabi Musa bu? Ya, Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Suatu saat dia meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan Ramadan buat saya dengan umatku. Tetapi apa jawab Allah dalam hadis qudsi? Wahai Musa, saya tidak berikan Ramadan untukmu terkecuali untuk umatnya bagi Nabi.
Dalam hadis qudsi disebutkan nurain, dua cahaya yang Allah berikan khusus umatnya baginda Nabi. Yang pertama apa? Cahaya Ramadan. Jadi bersyukur kita diberikan khusus oleh Allah umatnya baginda Nabi itu cahaya Ramadan. Dan terbukti pada pagi hari ini semuanya cahaya Ramadan ada dalam diri kita, karena semuanya adalah alumni Ramadan. Makanya ayahanda Bapak Ketua Yayasan tadi menyebutkan insya Allah semuanya ini alumni yang terbaik, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Tetapi memang ayahanda ternyata itu ada dua alumni Ramadan. Yang pertama adalah hamba Ramadan, ada juga hamba Rabbani. Bu, ibu mau yang pilih yang mana? Hamba Ramadan atau hamba Rabbani? Iya, kalau hamba Ramadan di bulan suci Ramadan seluruh amaliyah Ramadan diambil, bahkan khatam Qur'annya 3 kali 4 kali, ya kan? Sedekahnya berlimpah, salat sunnahnya diperbanyak, tidak pernah tinggalkan salat tahajudnya. Ya, bahkan Ramadan itu kan dua yang dijaga Bapak Ibu. Yang pertama apa? Man shoma Ramadana. Ingat juga satu hadis lagi, man qama Ramadana. Apa ini? Man shoma itu apa? Itu kesalehan siang harinya kita. Jadi di bulan suci Ramadan itu kesalehan siang hari dijaga. Makanya setelah niat malamnya ibu-ibu tidak boleh apa gosip. Kenapa? Bisa hilang pahala puasanya. Nabi menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak dari umatku dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Tidak menjaga kesalehan siang harinya. Tetapi ingat, setelah berbuka puasa jangan ibu-ibu bilang, wah mulai bisa gosip nih. Ya, kenapa? Karena ada lagi yang menunggu kita. Satu, man qama. Qama di sini mana ya Pak? Menjaga kesalehan malam hari. Jadi selama bulan suci Ramadan ini kesalehan ini dua ini dijaga, siang dengan malam. Kalau ada yang menjaga tarawihnya, salat lainnya dan tidak puasa mau juga. Atau ada mungkin yang puasa di siang harinya tetapi dia tidak menjaga qiyamul lailnya, salat tarawihnya, salat lainnya, maka itu kosong juga. Maka orang yang akan keluar mendapatkan apa yang disampaikan ayahanda tadi, alumni Rabbani, yang adalah orang yang menjaga dua kesalehan ini, kesalehan siang hari dengan kesalehan malam hari. Nah, kembali tadi hamba Ramadan. Mudah-mudahan jangan ada yang hamba Ramadan dah. Selesai Ramadan dilipat juga mukenanya baik-baik, disusun rapi, Al-Qur'annya sampai ada yang berdebu. Wa yazudillah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadilah hamba Rabbani. Kenapa? Semuanya insya Allah ini alumni Ramadan dan mendapatkan apa tadi yang pertama kata Allah, cahaya Ramadan, dan itu bercahaya sampai 11 bulan ke depan, dan insya Allah dipertemukan bulan suci Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua apa cahaya kata Allah dalam diskusinya adalah cahaya Al-Quran. Ini dikhususkan buat umatnya baginda Nabi. Turunnya di mana kapan Bu? Iya, di bulan Ramadan. Ayatnya di mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Nah, itu ayatnya. Ada juga di ayat lain, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tapi yang menarik di sini di inna anzalnahu, pas diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ibu pernah hitung nggak? Pernah hitung hurufnya surah Al-Qadar? Berapa hurufnya Bu? Itu 114 huruf. Sebentar baru dihitung. Berapa surah Al-Quran? 114 surah. Ibu pernah menghitung
berapa kalimat di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailah, itu berapa kalimat? 30 kalimat. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Wallahu a'lam. Pernah juga gak hitung-hitung tuh Lailatul Qadar dalam Al-Quran berapa kali diulang tuh? Di 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu 3 kali. Pernah nggak kita hitung berapa hurufnya Lailatul Qadar? 9 kali 3 jumlahnya berapa, Bu? Pantas wajahnya malam hari ini kena dengan Lailatul Qadar. Makanya sebahagian ulama mengatakan turunnya malam Lailatul Qadar itu malam 27 dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sengaja saya angkat ini karena ada Pak Ketua LPTQ hari-harinya ke Al-Quran ya. Alhamdulillah dan luar biasanya pagi hari ini Ananda setiap tahunnya rasa-rasanya saya beda-beda ini kali kita ya ayah dan jago-jago semua. Ya subhanallah. Inilah aset terbesar kita di Indonesia dan khususnya di tanah Papua. Anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Miris Bapak Ibu, saya sedikit sampaikan karena nurain dua cahaya ini yang Allah khususkan buat umatnya baginda Nabi adalah Al-Quran. Sekarang ternyata ada cara orang kafir itu menghancurkan Islam, ada 3. Ya mudah-mudahan ini tidak, tapi kayaknya sudah masuk semua. Yang pertama apa? Ditanamkannya terhadap anak kita apa? Jauh dari ulama. Kalau saya tanya kita, anaknya kita ada nggak yang ngefans sama Ustaz? Iya, ini berat ya, ngefans sama Ustaz itu berat kok. Padahal sudah pasang baju juga kasih lumayan, harganya ya tidak puluhan juta juga, tapi yang mungkin jutaan lah dipasang khusus, tapi nggak ada yang tertarik sama Ustaz. Ya kan? Tetapi kalau dia artis, dia lihat di TikTok, betul. Dia berusaha mencari yang terbaru yang ada di TikTok tuh, walaupun jauh bahkan mungkin agak mahal harganya di sana. Kenapa? Jauh dari ulama. Satu contoh lagi, kalau datang kiai ustaz, ada mungkin yayasan di sini yang mengundang ke Jayapura, kiai kondang dari Jawa misalkan atau dari Makassar. Ada enggak anak-anak kita Bu yang menungguin lama di situ? Sampai berjam-jam nungguin ustaz kiai, pas datang dengan senangis-nangisnya merangkul, menciumnya kiai. Ada? Gak ada. Tapi coba-coba disampaikan di kabar Jayapura akan datang Noah. Nah itu, coba nih Bapak, berjam-jam nungguin di bandara tuh, betul Bu? Sampai di bandara senangis-nangisnya peluk, padahal bukan muhrimnya. Berhasil mereka yang pertama ini Bu sekalian menjauhkan kita dari ulama. Saya teringat dengan Kiai Haji Sainuddin MZ almarhum rahimahullah. Beliau menyampaikan salah satu ceramahnya ketika umat sudah jauh dari ulama, maka diibaratkan seperti hutan sudah tidak ada harimaunya. Kalau dia ada harimaunya gimana Bapak Ibu? Keangkerannya Islam itu sudah hilang. Angkernya hutan itu sudah hilang. Berhasil mereka yang pertama ini. Ini PR-nya kita Bapak Ibu sekalian ya, mendekatkan anak-anak kita kepada ulama. Kemudian yang kedua, cara mereka orang kafir menjauhkan kita dari ulama adalah apa? Dijauhkan kita, ditanamkan keraguan terhadap Nabi. Terbukti saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang tidak mau melirik hadis. LPTQ alhamdulillah berusaha sekarang ada lomba hadis ya, sampai sekian ribu hadis, itu luar biasa ya. Walaupun